Selamat sore pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan untuk bersilaturahmi sekaligus membahas tentang Pilkada Jakarta. Sementara KPU DKI Jakarta juga telah menetapkan pendaftaran cagup DKI dibuka pada Selasa hingga Kamis pekan depan dengan suara parpol minimal 7,5%. Sama saya Teza Raidiyah pemirsa, Anda menyaksikan Sinusor. Ya, pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Anies datang didampingi juru bicara Syahrin Hamid dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Kedatangan Anies pun disambut Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan seluruh petinggi DPD PDI Perjuangan Jakarta. Pertemuan Anies dengan DPD PDIP untuk bersilaturahmi sekaligus membahas tentang Pilkada Jakarta. DPD PDIP tengah menyamakan persepsi dengan Anies berkaitan dengan Pilkada Jakarta 2024. Ini tadi kita ngobrol ya Pak ya? Ya. Sebenarnya ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Aming ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Pak Pras berjalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Betul, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta, suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah. Sementara itu politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDIP Jakarta salah satunya adalah untuk membahas Pilkada 2024. Komunikasi ini juga membahas ideologi PDIP yang harus dipahami Anies. Saat disinggung mengenai kemungkinan Anies masuk PDIP, Masinton mengaku partainya selalu terbuka dengan siapapun, asalkan tujuan dan ideologinya sama dengan PDI Perjuangan. Untuk Mas Anies bergabung di PDIP, bagaimana? Ya, kami kan pasti terbuka ya. Jika ada yang mau bergabung dengan PDI Perjuangan, ya alhamdulillah. Ya, artinya pertama kan memahami dulu tentang platform PDI Perjuangan itu, baik ideologi, keberpihakan, ya kan, program perjuangan dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi melihatnya peluang Pak Anies bergabung dengan PDIP ini besar nggak Bang, dengan Pak Anies datang sini? Bagaimana sejauh ini Bang? Ya, PDI Perjuangan kan sangat terbuka ya untuk membangun kerjasama begitu ya. Nah, artinya ya satu di antara nama yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta, satu di antaranya ya dari eksternal itu kan ada nama Pak Anies Baswedan. Ya, sebelumnya pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan pernyataan menyentil yang mempertanyakan apakah Anies akan patuh jika diusung PDIP. Ia juga menyinggung sejumlah pihak yang mendadak meminta partainya untuk mendukung Anies. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan masuk radar PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun justru, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri seakan menyindir Anies saat berbicara di depan kader PDIP dalam pengumuman bakal calon kepala daerah pada Kamis 22 Agustus lalu. Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies Baswedan bila nantinya diusung oleh PDIP. Ia juga menyinggung sejumlah pihak yang mendadak minta partainya mendukung Anies. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus
Tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Meski demikian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya masih berpeluang untuk mengusung Anies Baswedan, asalkan Anies berkomitmen terhadap ideologi negara dan wong cilik. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Tapi tidak ada komunikasi belum Mas dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan sempat menguat. Bahkan sejumlah kader PDIP pun telah memberikan sinyal akan mendukung Anies. Salah satunya adalah Masinton Pasaribu. Kepada media, Masinton menyatakan PDIP akan mendaftarkan Anies ke KPU pada 27 Agustus mendatang. Ada Anies. Iya kan? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. PDIP telah mengumumkan 6 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam Pilkada 2024 pada 22 Agustus lalu. Namun PDIP belum mengumumkan nama untuk Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, besok Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur mulai Selasa hingga Kamis pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Khusus Pilgub Jakarta, KPU menetapkan parpol atau gabungan parpol harus memiliki suara paling sedikit 7,5% suara sah supaya bisa mengusung pasangan calon. Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 102 tentang syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Keputusan KPU Jakarta ini telah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan persentase komposisi penduduk di daftar pemilih tetap. KPU Jakarta juga akan mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi lainnya terkait dengan batas usia calon gubernur paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon. Pada pokoknya di keputusan KPU ini kami menetapkan pertama syarat perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tahun 2024 sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, di mana KPU dan Komisi 2 DPR akan membahas peraturan KPU tentang pencalonan Pilkada serentak 2024 pada Senin mendatang. Komisi Pemilihan Umum sudah menyerahkan rancangan peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan Pilkada serentak ke Komisi 2 DPR RI. KPU memastikan PKPU akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 akan membahas serta memutuskan PKPU pada Senin mendatang.
Ketua KPU menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam mengakomodasi putusan MK ke dalam PKPU. KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang substansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Bang, berarti hari Senin itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama, sebetulnya udah seminggu yang lalu ya, kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu pada DPR dan pemerintah. Terima kasih, Pak. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Ya, mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Diketahui, PKPU yang mengatur pilkada serentak perlu direvisi untuk menyesuaikan putusan terbaru MK soal syarat pencalonan kepala daerah. Sementara itu, pemirsa, pemerintah menunggu proses yang ada di DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada pasca pengesahannya dibatalkan. Sementara Menteri Hukum dan HAM Supratman Adi Aktas menilai wacana Perpu Pilkada adalah hal yang didramatisir. Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua kan. Ada ketakutan manuver dari pemerintah ini menggunakan Perpu nih Pak? Dari ya, seperti apa tanggapannya Pak? Ya. Ada ketakutan manuver Perpu? Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ada respon dari Presiden Pak soal aksi kemarin? Apakah memang ditolaknya? Pasti Presiden memberi respon lewat juru bicara ya. Tapi kalau terkait dengan yang lain saya belum mendengar itu diwakili oleh juru bicara ya. DPP Partai Gerindra resmi mengusung pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun di pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Diusungnya Gus Yassin sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah cukup mengagetkan publik lantaran sebelumnya beredar isu Lutfi akan dipasangkan dengan Kaisang Pangarep. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra memberikan surat rekomendasi kepada bakal calon kepala dan wakil kepala daerah untuk Pilkada 2024. Sejumlah bakal calon kepala daerah yang diberi surat rekomendasi Gerindra diantaranya untuk Pilgub Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, Gerindra mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Ahmad Lutfi dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun.
Untuk Provinsi Jawa Timur, Gerindra memberikan rekomendasi ke Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Rekomendasi untuk Pilgub Jakarta diberikan kepada Ridwan Kamil Suswono. Sementara Pilgub Sumatera Utara, rekomendasi Gerindra jatuh kepada Bobi Nasution Surya. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan memastikan surat telah ditandatangani oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Namun yang mengejutkan dalam pengumuman ini, nama Kaisang Pangarep yang digadang-gadang akan mendampingi Ahmad Lutfi sebagai Bacawagup Jateng ternyata tidak ada. Yang ingin kami tegaskan, kami mohon dengan hormat, rekomendasi dan formulir ke-1 KWK yang akan kami serahkan, mohon dengan hormat diamankan. Yang dimaksud diamankan itu adalah Bapak dan Ibu berjuang di daerah pemilihan dengan sungguh-sungguh sampai terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Diusungnya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun sebagai Bacagup dan Bacawagup Jateng memupus peluang Kaisang untuk maju pada Pilgub Jateng. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep disebut telah mengurus 3 surat keterangan untuk melengkapi persyaratan pencalonan Pilkada 2024. Kaisang mengurus surat-surat itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep ternyata sudah mengurus surat keterangan melengkapi persyaratan maju pemilihan kepala daerah. Putra bungsu Presiden Joko Widodo mengurus surat keterangan ke PN Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan pun menyatakan sudah menerbitkan 3 surat keterangan pada 20 Agustus lalu. Pertama, surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Permohonan diajukan Kaisang sebagai syarat calon wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi pensiunan Polri Ahmad Lutfi. Atas nama Kaisang Pangarep ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang betul ada permohonan tersebut. Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Namun dengan tidak terpenuhinya kuota peserta rapat atau quorum rapat paripurna DPR RI, serta adanya aksi penolakan masyarakat, maka revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. KPU sendiri juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah akan mengikuti keputusan MK terbaru. Pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada serta keputusan KPU mempengaruhi nasib Kaisang untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Misa Presiden Joko Widodo menghadiri acara HUT ke-26 Partai Amanat Nasional sekaligus pembukaan Kongres ke-6 PAN di Jakarta. Jokowi tiba di pembukaan Kongres ke-6 PAN sekitar pukul 7 malam dengan mengenakan kemeja biru yang menjadi warna partai berlambang matahari terbit itu. Dalam sambutannya Jokowi mengatakan jumlah menteri dari PAN di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto seharusnya semakin banyak. Jokowi menyinggung PAN yang sudah mendukung Prabowo dalam 3 kali Pilpres. Jokowi juga meminta Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menyampaikan hal tersebut ke Prabowo. Mendukung Pak Prabowo 3 kali berturut-turut konsisten dan paling konsisten. Maka untuk keberlanjutan nanti di kabinet rasa-rasanya mestinya PAN mesti ditambahin. Mestinya ada tambahan 3 kali, Pak Muzani 3 kali konsisten. Tambahannya itu terserah Pak Prabowo.
Ya, Misa Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar menyatakan dirinya tidak berambisi menjadi Ketua Umum PKB lagi di periode berikutnya. Hal ini diungkapkan Caimin saat akan berangkat menghadiri Muktamar PKB yang digelar 24 hingga 25 Agustus 2024 di Bali. Ketua Umum PKB periode 2019-2024 Mohaimin Iskandar akan mengakhiri masa jabatannya pada pelaksanaan Muktamar PKB di Nusa Dua Bali 24 dan 25 Agustus. Dalam agenda yang membahas struktur organisasi partai itu, Caimin mengaku tidak berambisi lagi untuk menjadi Ketua Umum periode selanjutnya, meskipun telah menjabat selama 15 tahun. Menurutnya menjadi Ketua Umum adalah tugas yang berat. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada peserta Muktamar untuk mengevaluasi kinerjanya selama 5 tahun terakhir. Apapun yang menjadi pilihan cabang-cabang PKB, saya ikut. Tapi saya tidak juga ambisi karena menjadi Ketua Umum itu adalah tugas berat yang bukan soal kepingin, tapi soal tanggung jawab, sehingga saya menyerahkan sepenuhnya. Ya, belasan jurnalis menjadi korban kekerasan polisi saat aksi kawal putusan MK di gedung DPR Jakarta 22 Agustus 2024 lalu. Dewan Pers mengecam aparat kepolisian yang bertindak represif. Belasan jurnalis yang mendapat kekerasan dari aparat kepolisian mengalami cedera saat dan juga terluka di seluruh bagian tubuh dan kepala. Atas kejadian ini, Dewan Pers mengecam tindakan represif aparat. Pihaknya mendesak Divisi Propram untuk menyelidiki secara internal kepada para terduga pelaku aparat. Dewan Pers juga meminta polisi untuk memberikan perlindungan secara signifikan tanpa adanya intimidasi terhadap jurnalis yang dilindungi Undang-Undang Pers. Atas nama Dewan Pers mengecam keras tindakan aparat terhadap para jurnalis yang melakukan profesinya pada saat kegiatan unjuk rasa penolakan RUU Pilkada tanggal 22 Agustus tahun 2024. Di tengah-tengah situasi minimnya kehadiran negara memberikan perlindungan pada kerja-kerja jurnalistik, Dewan Pers memperhatikan bahwa aparat melakukan praktek kekerasan kepada para jurnalis. Peliputan yang dilakukan oleh kawan-kawan jurnalis pada saat aksi penolakan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada pada Kamis 22 Agustus yang lalu, bahkan masih berlangsung hingga hari ini, dan potensial tetap akan terjadi peristiwa unjuk rasa ini di hari-hari ke depan, adalah satu aktivitas aksi demonstrasi elemen masyarakat dan mahasiswa yang menolak usulan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR RI Senayan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Aktivitas ini adalah aktivitas hak konstitusional warga negara. Tidak hanya itu, Dewan Pers memperhatikan bahwa selain teman-teman jurnalis, pers kampus, pers mahasiswa juga menjadi korban kekerasan yang diindikasikan kuat dilakukan oleh aparat yang seharusnya melakukan perlindungan, melakukan penertiban, bukan dengan cara kekerasan, apapun alasannya. Ya, puluhan orang tua mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anak mereka yang diamankan. Usai mengikuti aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR RI Jakarta. Lebih dari 50 peserta aksi sempat diamankan di ruang Satreskrim Polres. Puluhan orang tua mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anaknya yang diamankan usai mengikuti aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR RI. Para orang tua ini datang karena belum mendapat kabar putranya usai melakukan aksi tersebut. Anak-anak yang diamankan akan didata terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Anggota DPR RI Adiana Pitupulu turut datang menemui puluhan orang yang diamankan polisi dan orang tuanya. Kondisi peserta aksi
dipastikan dalam kondisi baik dan tidak ada penyiksaan dari polisi. Untuk memastikan tidak ada kekerasan, tidak ada penganiayaan dalam setiap tahap pemeriksaan, dan wajib didampingi oleh kuasa hukum. Itu loh. Bang, tadi gimana Bang hasil diskusi sama pihak polisian sendiri Bang untuk anak-anak? Iya, gue tanya satu persatu, kalian dipukulin nggak di sini? Apa ada yang dianiaya di sini nggak? Nggak ada. Oke, dikasih makan nggak? Dikasih makan. Semua diurus dengan baik. Apa menurut saya untuk Polres Jakarta Barat kita harus kasih apresiasi juga karena mereka memberikan nasi padang tadi saya lihat. 52 orang peserta aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada sempat diamankan di ruang Satreskrim Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, juga mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk puluhan pengunjuk rasa yang ditangkap saat unjuk rasa di depan gedung DPR. Dasko meminta polisi untuk membebaskan para pengunjuk rasa itu. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mendatangi Polda Metro Jaya untuk melihat kondisi pendemo yang diamankan setelah aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung MPR DPR. Pihaknya juga mendata masa aksi yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit akibat terluka saat bentrok dalam aksi unjuk rasa. Ada 50 pengunjuk rasa yang diamankan di Polda Metro Jaya. Dasko meminta pihak kepolisian membebaskan pengunjuk rasa karena mereka tidak melakukan tindak pidana berat. Barusan kami sudah melihat adik-adik yang di dalam dan melihat keadaan hampir seluruhnya dalam keadaan baik. Dan tadi kami sudah minta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Pak Wakapolda dan Direktur Kriminal Umum untuk dapat segera dipulangkan. Dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah, ke keluarganya masing-masing. Sebelumnya, sejumlah anggota YLBHI sempat bersitegang dengan polisi saat akan menemui sejumlah pendemo yang diamankan ke Polda Metro Jaya. Ketua YLBHI mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan massa pendemo yang ditangkap, serta memastikan didampingi kuasa hukum. Menurut data dari Komnas HAM, polisi sempat menahan 159 pendemo pasca unjuk rasa di depan gedung DPR. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat, massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jabar melempari batu dan mencoba untuk merobohkan pagar gedung Dewan. Kericuhan mewarnai aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Bandung pada Jumat malam. Tidak hanya melempar batu, massa aksi juga mencoba merobohkan pagar gedung Dewan dengan menggunakan tali. Petugas kepolisian menembakkan meriam air untuk membubarkan massa. Petugas juga sudah mengepung massa aksi untuk pengamanan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi mahasiswa yang awalnya berlangsung damai berakhir ricuh. Aksi diwarnai aksi blokade jalan. Puluhan mahasiswa yang masih melakukan unjuk rasa di depan kampus sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada dengan memblokade Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang. Mereka menggunakan bambu dan spanduk hingga membuat kemacetan panjang kendaraan dari dua arah.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa ini menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel dan berakhir kondusif. Namun mereka melanjutkan aksinya di depan kampus hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Karena mengganggu aktivitas masyarakat dan telah melampaui batas waktu, sehingga unjuk rasa dibubarkan oleh pihak kepolisian. Pembubaran aksi unjuk rasa mahasiswa ini sempat diwarnai kericuhan. Mahasiswa yang telah dipukul mundur melemparkan batu dari arah dalam kampus. Namun situasi tersebut berhasil diamankan pihak kepolisian. Saat ini aktivitas lalu lintas di lokasi sudah bisa dilalui kendaraan setelah sebelumnya sempat terganggu akibat unjuk rasa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Di Bandar Lampung, biasa aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada oleh ribuan mahasiswa digelar di depan gedung DPRD Lampung. Massa yang berhasil menerobos masuk ke kawasan DPRD dihadang oleh petugas sehingga kericuhan pun tidak terhindarkan. Kericuhan dan saling dorong terjadi dalam aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Lampung Jumat siang. Massa sebelumnya berhasil merusak kawat pagar berduri dan menjebol palang besi pintu gerbang gedung. Massa yang berusaha menerobos masuk ke dalam kawasan DPRD Lampung ini pun diadang petugas, hingga kericuhan tidak terhindarkan. Anggota DPRD Lampung sempat menemui pengunjuk rasa, namun hanya berlangsung singkat karena suasana yang tidak kondusif. Demonstrasi ini digelar ribuan mahasiswa dari 39 lembaga di Lampung. Dalam orasi mereka, para mahasiswa menuntut Presiden dan DPR menghentikan revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka juga meminta KPU menjalankan Pilkada sesuai dengan putusan MK. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Biasa aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada juga terjadi di depan gedung DPRD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Aksi ini diwarnai kericuhan antara massa, pengunjuk rasa, dan petugas keamanan. Saling dorong antara mahasiswa dengan petugas terjadi saat demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan kantor DPRD Kota Blitar, Jawa Timur pada Jumat siang. Kericuhan diduga terjadi saat mahasiswa menggelar teatrikal dan membakar ban sebagai simbol perjuangan. Mahasiswa meminta anggota dewan keluar untuk menemui massa. Aksi demonstrasi bertepatan dengan pelantikan 24 anggota DPRD di kantor DPRD Kota Blitar. Di Bangkalan, ratusan aktivis, mahasiswa, serta sejumlah elemen pemuda berusaha mendorong dan membuka pintu gerbang gedung DPRD Bangkalan. Selain aksi saling dorong, sejumlah orang sempat menjadi korban pemukulan masing-masing pihak. Kericuhan ini terjadi karena massa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Bangkalan. Sementara itu di Malang, unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam BEM Malang Raya dan Masyarakat di DPRD Kota Malang berlangsung ricuh. Sejumlah demonstran mencoba merangsek ke dalam gedung DPRD Kota Malang. Demo menolak politik dinasti ini makin rusuh saat sejumlah demonstran yang tidak mengenakan alma mater perguruan tinggi mencoba membakar dan merusak gedung. Beredarnya surat undangan dari KPU untuk Komisi 2 DPR cukup ramai menjadi perbincangan. Terlebih sejumlah poin agenda pembahasan dinilai berpotensi untuk kembali mengotak-ngatik keputusan MK. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita telah terhubung dengan Komisioner KPU Idam Halik. Selamat sore Pak Idam, terima kasih telah bergabung sama kami di Sindo Sore. Selamat sore Pak. Oke, Pak Idam, ini kita ingin mengkonfirmasi kembali, artinya bahwa konsinyering ini benar digelar pada hari ini. Dengan agendanya apa Pak sebenarnya yang akan dibahas? Dalam rapat konsinyering nanti kami akan menjelaskan ya mengenai ada beberapa rancangan PKPU termasuk di dalamnya rancangan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 yang dimana perubahan PKPU pencalonan tersebut itu sepenuhnya merujuk pada amar putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 60 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2024 dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2024. Selain hal tersebut juga ada 3 rancangan peraturan KPU lainnya yang akan didiskusikan terlebih dahulu, yaitu pertama, rancangan peraturan KPU tentang pengadaan surat suara dan logistik pendukung lainnya, terus juga rancangan peraturan KPU tentang kampanye dan pelaporan dana kampanye. Jadi memang ada banyak pembahasan sehingga dibutuhkannya rapat konsinyering, dan hal ini bukanlah hal baru karena rapat konsinyering itu pun bagian dari tradisi proses legal drafting di lembaga legislatif. Baik, artinya bahwa konsinyering ini tidak hanya membahas mengenai PKPU 8 2024, tetapi juga membahas sejumlah aspek mengenai pilkada, tapi yang menjadi concern masyarakat adalah terkait dengan bagaimana kemudian implementasi dari putusan MK itu di dalam PKPU yang sangat dinanti oleh masyarakat. Nampaknya kalau kita setiap lewat gedung KPU sekarang ramai di sana orang yang meminta penjelasan terkait dengan PKPU. Artinya ini merupakan proses yang menuju ke sanakah, dan kemudian mekanisme apa yang harus ditunggu sampai kemudian PKPU ini sendiri terbit? Ya, konsultasi merupakan satu kewajiban bagi KPU. Konsultasi itu diperintah dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 garis miring PU strip 14 Romawi garis miring 2016. Jadi konsultasi dengan bentuk undang-undang itu bersifat wajib, ya. Dan untuk memberikan kepastian bahwa tahapan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah melaksanakan amar putusan dan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi semalam, ya, tanggal 23 Agustus 2024, KPU telah menerbitkan surat dinas untuk KPU daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan hal ini bisa diverifikasi dengan melihat pengumuman pendaftaran calon, karena memang tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 KPU di daerah melakukan pengumuman pendaftaran calon, ya, kecuali memang untuk Pilkada Aceh. Pilkada Aceh itu karena memang Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Kehususan, maka Aceh memiliki aturan tersendiri yang diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pak Idam, artinya kita konfirmasi kembali bahwa dengan adanya surat dinas yang tadi dikeluarkan oleh KPU Pusat kepada KPU di daerah, dan juga kita sudah melihat beberapa KPU di daerah juga sudah mengumumkan mekanisme pencalonan. Artinya yang saat ini masih dipegang oleh KPU yang sudah disebarkan ke daerah itu adalah yang berdasarkan putusan MK. Demikian, Pak? Ya, benar sekali. Dalam surat dinas yang KPU telah terbitkan semalam itu penuhnya pada amar putusan nomor 60 tahun 2024 dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Jadi dengan demikian kini publik bisa membuktikan sendiri bagaimana proses penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah sesuai dengan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Kita ingin mengkonfirmasi kembali di dalam konsinyering ini, apakah kemudian bisa mempengaruhi nggak, Pak, surat dinas atau surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh KPU ke daerah hari ini? Karena DKI sudah mengumumkan bahwa itu sesuai dengan MK. Artinya dengan adanya konsinyering, kemudian juga ada rapat dengan Komisi 2, akan ada yang berubah nggak? Yang pertama kami tegaskan bahwa rapat konsinyering tidak hanya membahas tentang pencalonan, tapi juga membahas tentang pengadaan surat suara dan logistik pendukung lainnya, membahas tentang kampanye dan dana kampanye. Jadi memang banyak. Pak Idam? Pak Idam masih bersama kami? Pak Idam? Baik,
Kami memohon maaf, Mirsa, kami masih akan mencoba menghubungi Idam Halik yang merupakan komisioner dari KPU Pusat. Dan tadi memang terakhir dikatakan bahwa konsinyering ini membahas berbagai hal meskipun salah satunya adalah PKPU. Dan yang terakhir disebutkan adalah terkait dengan sosialisasi ke KPU di daerah yang menyatakan bahwa akan tetap mengikuti mekanisme atau aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, Mirsa, kita akan kembali bergabung dengan Pak Idam Halik. Pak Idam sudah kembali tersambung sama kami di Sunda Sore? Baik, oke. Tadi sempat terputus, artinya bahwa Anda sebelumnya mengatakan bahwa rapat konsinyering ini tidak melulu soal PKPU, meskipun itu menjadi salah satu pembahasan. Ada perlengkapan, rancangan, kemudian juga dana kampanye ya, kalau tidak salah ya. Artinya bahwa dengan adanya rekomendasi atau tadi yang Anda katakan surat dinas yang dikeluarkan, kemudian juga sosialisasi dikeluarkan kepada KPU di daerah, begitu. Kita konfirmasi kembali, artinya bahwa aturan-aturan sesuai dengan MK, artinya yang 30 tahun salah satunya itu adalah saat mendaftar, Pak. Itu masih yang dipegang? Ya, penentuan syarat usia paling rendah atau minimal bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ditetapkan sejak penetapan pasangan calon. Dalam hal ini dihitung tanggal 22 September 2024. Ya, di tanggal tersebutlah nanti KPU di daerah itu akan menetapkan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah serentak nasional di seluruh Indonesia. Baik. Artinya bahwa kalau yang kita tahu salah satunya terkait dengan yang putusan nomor 60 proporsional kepemilikan suara sah di daerah itu juga yang berlaku ya Pak ya? Kita konfirmasi kembali. Kami sudah tuangkan di dalam surat dinas dan hal tersebut sudah menjadi rujukan bagi KPU daerah untuk mengumumkan dalam pengumuman pendaftaran calon. Dan hari ini masyarakat Indonesia sudah mengetahui karena 508 KPU kabupaten kota termasuk ya serta 37 provinsi sudah mengumumkannya. Baik. Tentunya kita masih berharap bahwa sampai nanti pendaftaran tidak ada yang berubah ya Pak ya, terkait dengan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh KPU yang mengadopsi putusan MK. Pak Idam, terima kasih banyak atas waktu yang telah Anda luangkan untuk berdialog bersama kami di Sunda Sore. Selamat bertugas kembali Pak, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Ya, sebelumnya pemirsa, revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan Badan Legislasi DPR RI menjadi bola panas karena diduga dilakukan secara cepat dan ugal-ugalan dengan tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Namun Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan bahwa Pilkada akan berjalan dengan sesuai dengan putusan MK tentang batas usia dan juga syarat pencalonan kandidat. Mahkamah Konstitusi keluarkan putusan nomor 60/2024 soal syarat pencalonan calon kepala daerah. Putusan yang terbit nyatakan syarat ambang batas pencalonan Cakada sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu tidak berlaku. MK putuskan bahwa pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada inkonstitusional bersyarat. MK menetapkan syarat pencalonan Cakada untuk pemilihan gubernur serta bupati atau wali kota bagi partai politik atau gabungan parpol pengusung cukup dengan memperoleh 6,5% sampai 10% pada pemilu sebelumnya. Badan Legislatif DPR RI langsung mengadakan agenda pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan tersebut keluar. Revisi Undang-Undang Pilkada yang digelar DPR ini berpotensi anulir putusan MK nomor 60/2024 dengan mengembalikan syarat pencalonan Cakada kepada aturan lama. DPR berdalih, revisi Undang-Undang Pilkada sudah dibahas sejak jauh hari. Faktanya, balik DPR RI malah mengotak-atik hasil putusan MK nomor 60/2024 dalam rapat panja revisi Undang-Undang Pilkada di DPR. Setelah DPR dan pemerintah menganulir putusan MK serta berencana menggolkan revisi Undang-Undang Pilkada, protes dari masyarakat sipil meletus di Jakarta dan sejumlah daerah. Elemen masyarakat sipil seperti buruh, mahasiswa, aktivis, budayawan,
hingga akademisi melangsungkan aksi unjuk rasa dengan menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan mengawal putusan MK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan lembaganya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi bila revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan sebelum 27 Agustus 2024. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebut putusan Mahkamah Konstitusi adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat dengan undang-undang dan berlaku begitu disahkan. Iya, peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang, perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan mala inse, ya mala inse namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar, dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan, begitu palu diketok langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum nerima apa putusannya, tadi udah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Pasca gelombang aksi yang warnai gedung DPR usai wacana revisi Undang-Undang Pilkada mencuat, Komisi 2 DPR tegaskan bahwa dalam PKPU memuat sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kira kan yang krusial sekarang ini menghadapi pilkada besok yang pembukanya tanggal 27-29, ya. Dan apa yang juga disampaikan oleh adik-adik kita mahasiswa, ya, seluruh elemen masyarakat yang sekali lagi kami terima kasih sudah datang ke rumah mereka sendiri, rumah rakyat, menyampaikan aspirasinya, ya. Itu kan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pilkada yang sudah di depan mata, yang besok tanggal 29 ini pendaftarannya, itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang terakhir berlaku. Gelombang aksi dan protes yang tumpah ruah di jalanan baru saja reda. Namun, kembali muncul edaran surat undangan dari KPU ke Komisi 2 DPR untuk membahas sejumlah agenda. Salah satunya adalah pembahasan putusan Mahkamah Agung yang sempat diketok pada Mei 2024 lalu. Dikutip dari inews.id, meski telah tegaskan akan ikuti putusan Mahkamah Konstitusi, KPU sebut ada langkah formal yang harus dilalui. Salah satunya adalah berkonsultasi dengan DPR. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran akan dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika langsung tindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan kepala daerah tanpa konsultasi dengan DPR. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, meski putusan MK bersifat final dan mengikat, KPU tetap harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi 2 DPR RI. Ya, Mesa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan B1 KWK bagi pasangan bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024 mendatang. Kali ini Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan bakal calon Gubernur Papua Selatan Darius Gewilom, Petrus Safan, dan pasangan bakal calon Gubernur Kalimantan Tengah Abdul Razak Pardi M. Yosef. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah
menyerahkan surat rekomendasi B1 KWK kepada pasangan bakal calon kepala daerah Papua Selatan, Darius Gewilom dan Petrus Savan. Penyerahan surat rekomendasi dukungan atau B1 KWK ini merupakan dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki kesamaan visi misi dengan Partai Perindo. Tentunya kami sudah memutuskan untuk memberikan B persetujuan parpol KWK kepada Pak Darius ya. Jadi ini menjadi satu langkah awal yang memang harus dilakukan oleh pasangan calon tersebut untuk bagaimana nanti bersinergi dengan kami di Partai Perindo dan untuk memenangkan aktivitas proses pilkada di sana. Yang sangat penting sekali di sana ada hambatan-hambatan yang kami selama ini, ya, yang pertama sekali masalah pendidikan, kesehatan, ya itu yang mungkin kita akan prioritaskan apabila kami terpilih jadi Gubernur Papua Selatan. Dukungan surat rekomendasi B1 KWK juga diberikan kepada pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Kalimantan Tengah, Abdul Rozak dan Ferdi M. Yosep. Nah, harapan kita ke depan, ya dengan kerjasama dan dukungan dari Perindo ini mudah-mudahan partai yang mendapat dukungan dari Perindo bisa berhasil dan menang pada Pilkada 2024 yang akan datang. Partai Perindo optimis para calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kredibilitas ini mampu bekerja mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur NTB dari Partai Perindo, Siti Rohmi Jalila menghadiri dialog Mata NTB episode 1 di The Dome Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain Siti Rohmi Jalila, 2 kandidat Bacagub NTB lainnya juga turut hadir pada dialog dengan tema Denotasi Pemimpin NTB 2429, Honest Conversation for Better NTB. Tiga kandidat Bacagub NTB hadir pada dialog Mata NTB episode 1 Denotasi Pemimpin NTB 2429 di kampus Unram, Nusa Tenggara Barat. Dialog bertema Honest Conversation for Better NTB yang diinisiasi BEM Unram ini digelar untuk mendekatkan calon pemimpin dengan pemilihnya dan juga sekaligus memaknai seorang pemimpin harus baik dan berbuat kebaikan. Bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalila yang diusung oleh partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio ini menegaskan komitmennya untuk membangun NTB mulai dari pedesaan. Setiap ketemu mahasiswa memang senang selalu ya, karena terbayang nih masa depan kita gitu. Masa depan kita 20-30 tahun ke depan. Vibes-nya memang beda kalau ketemu anak-anak muda. Tadi memang berbicara tentang pariwisata ya, tentang potensi pembangunan kita. Kekhawatiran kalau misalnya kita hanya mengedepankan pariwisata, sebagai pertanian, perikanan, potensi kita ya, hal seperti itu. Pasangan Rohmi Firin dengan jargonnya NTB Maju dan Berdaya Saing berkomitmen memajukan NTB dalam berbagai sektor, seperti peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi kerakyatan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasih di iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali mengantarkan kader terbaiknya duduk sebagai anggota legislatif di tingkat daerah. Kali ini 2 kader Partai Perindo dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2024-2029. Edi Haryanto dari Dapil 3 Kota Bengkulu dan Rina Sulastri dari Dapil 4 Kota Bengkulu menjalani proses pengambilan sumpah jabatan saat dilantik menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2024-2029. Sebanyak 35 anggota DPRD Kota Bengkulu dari berbagai partai politik dilantik. Edi Haryanto dan Rina Sulastri merupakan kader terbaik Partai Perindo yang siap mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk lebih sejahtera. Yang menjadi perjuangan kita kalau untuk pertama yaitu memperjuangkan anggaran untuk keberpihakan kepada masyarakat kecil dan UMKM. Setelah pelantikan kita akan berbenah dengan program dan agenda yang sudah kita jalankan, terutama di dapil saya masyarakat yang memberikan aspirasi positif untuk peningkatan kemajuan Kota Bengkulu akan kita dengarkan, kita list dan kita ajukan serta kita perjuangkan. Melalui ratusan kadernya yang duduk di kursi DPRD di berbagai daerah, Partai Perindo siap mewujudkan visi misi untuk Indonesia sejahtera. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan iNews melaporkan.
Ya, terima kasih Mesa, Anda tetap menyaksikan Sindo Sore. Kali ini bersama saya, Teza Aitia. Mesa, saatnya kita akan menyimak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang saat ini berada di Simpang Cilitan, Jakarta Timur. Selamat sore, Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan, Brigadir? Baik, terima kasih rekan Teja dan juga selamat sore Pak Pirsa. Menemani aktivitas di Sabtu sore Anda, kami akan mengajak Pak Pirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang PGC Cilitan, Jakarta Timur. Dapat Anda bersamaan layar kaca Anda arus lalu lintas pada sore hari ini terbilang cukup ramai namun masih terlihat lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Halim yang akan mengarah ke Kalibata atau Bencawang maupun arah sebaliknya saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 dan juga roda 4 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas dari arah Kramat Jati akan mengarah ke Maijen Sutoyo atau Bencawang Uki. Saat ini masih terlihat kondusif lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Maijen Sutoyo atau Bencawang Uki yang akan menuju ke arah Kramat Jati ataupun berbelok ke arah Kalibata. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara dan perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti pejalan kaki dan juga penyeberang di kawasan ini, dan juga adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, kami juga menginformasikan bahwa di kawasan ini merupakan kawasan yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan juga stasiun kereta api, sehingga peningkatan jumlah arus kendaraan juga akan terus terjadi pada sore hari ini, tepatnya di waktu weekend ini. Dan pemirsa, tidak lupa kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk selalu mentaati peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15169 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Simpang PGC Cilitan, Jakarta Timur. Selamat sore dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari Simpang Cilitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, Brigadir. Beralih ke informasi dari dalam negeri, pemirsa, ada satu tempat wisata yang bisa menjadi alternatif liburan akhir pekan Anda, yaitu wisata glamping Golden Sunrise di lereng Merbabu. Seperti apa keseruannya? Berikut kita simak liputannya. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Suarga Timbua di Kelurahan Ngadirejo Bayurali menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Pemandangan semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang tampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pemandangan indah yang sangat memanjakan mata. Rasanya sayang untuk segera beranjak. Apalagi udara yang sejuk membuat semakin betah untuk berlama-lama hingga tak terasa malam pun tiba. Dan kini saatnya untuk barbecue. Di tengah udara dingin pegunungan, memasak makanan di area terbuka dengan ditemani suara alam serta hamparan lampu-lampu tengah kota menjadi pengalaman yang luar biasa. Puas menikmati sajian barbecue, jangan lupa untuk bangun pagi-pagi. Indahnya Golden Sunrise bakal menjadi pemandangan yang pertama kali dilihat wisatawan ketika bangun pagi dan membuka tenda. Pengunjung akan dimanjakan pemandangan semburat matahari yang muncul perlahan. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani.
Nah di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota kayak hamparan lampu-lampu yang luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi wisata glamping Suarga Timboa tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Karena tenda-tenda telah didirikan lengkap dengan beragam fasilitasnya. Mulai dari kasur, bantal, dan selimut hingga sleeping bag. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan. Pengalaman glamping di Suarga Timboa tidak sekedar berkemah, tetapi sebuah perjalanan menyatu dengan alam tanpa harus mengorbankan kenyamanan. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung bisa melakukan perjalanan dari kota Boyolali maupun kota Salatiga. Pastinya sepanjang perjalanan akan disuguhi pemandangan hijau yang meneduhkan mata.